Minggu yang lalu saya membaca majalah The Economist dan bersyukur kepada Tuhan karena majalah ekonomi, tetapi di bagian akhir daripada majalah itu menulis mengenai Brother Andrew, atau nama lengkapnya adalah Andrew van der Bijl. Van der Bijl adalah orang Belanda. Saya bersyukur tetapi juga saya merasa sedikit menyesal dulu waktu di Belanda tidak mengunjungi atau memperhatikan akan pelayanan dia. Dia adalah seorang yang melayani sebagai penyelundup Alkitab, khususnya ke negara-negara di mana kekristenan dilarang. Dia pernah menjadi tentara Belanda yang datang ke Indonesia dan terlibat di dalam pembantaian satu desa. Tetapi kemudian dia pulang dengan depresi, dengan stres berat karena merasa bersalah atas peristiwa itu. Dan juga pulang dengan kondisi cedera ankle sehingga dia harus rehabilitasi. Di dalam masa rehabilitasi itu dia membaca Alkitab yang diberikan oleh mamanya. Mamanya adalah seorang yang cacat, duduk di kursi roda. Dan mamanya itu seorang yang sangat mencintai Tuhan. Seorang perempuan yang cacat tetapi hatinya begitu luar biasa. Dan mamanya memberi kepada dia Alkitab dan dia membaca Alkitab dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan barangkali dari situ dia kemudian digerakkan oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan membagikan Alkitab ke berbagai negara di mana orang Kristen dianiaya. Papanya seorang pekerja pandai besi, seorang yang sangat miskin. Mereka keluarganya sangat miskin, rumah mereka merupakan yang paling kecil di desa mereka. Tetapi setiap hari pengemis itu datang ke rumah mereka seperti banjir. Pengemis, penginjil keliling, kaum gipsi tidak pernah putus berdatangan ke rumah mereka. Padahal mereka yang paling miskin di desa itu. Tapi mereka justru kedatangan begitu banyak orang. Tidak pernah ada yang diusir, tidak pernah ada yang pulang. Semua dilayani dengan segala energi daya apapun yang ada pada mereka. Mereka memberikan keju, kata Andrew, saya masih ingat, keju diiris sampai tipis-tipis. Lalu sop itu, saudara sekalian, supaya cukup airnya ditambah terus, supaya cukup. Kalau sudah habis bahan makanan, mereka ambil dari bunga tulip, dicabut, lalu umbi-umbian itu diberikan untuk dimakan. Saudara sekalian, Andrew kemudian, saudara sekalian, digerakkan oleh Tuhan untuk melayani sebagai penyelundup Alkitab. Dan negara yang pertama kali dia kunjungi adalah Polandia. Pada waktu itu di Polandia ada satu festival, satu acara perkumpulan kaum muda yang banyak. Dan dia menulis surat kepada panitia. Waktu itu Polandia berada di bawah ideologi sosialisme. Dan orang-orang Kristen banyak yang ditindas dan dianiaya. Tetapi Andrew berkata kepada panitia begini, bolehkah saya diberi kesempatan ke sana? Saya boleh diajari ajaran sosialis. Tetapi setelah itu beri kesempatan saya mengajarkan tentang Tuhan kepada orang-orang Polandia. Panitia berkata, terserah kamu, silakan saja. Lalu dia datang, saudara, naik kereta membawa satu koper besar, isinya traktat dan dia bagikan ke sana. Dari pengalaman itu dia memperhatikan begitu banyak orang di negara-negara komunis pada masa Perang Dunia itu, setelah Perang Dunia, yang begitu dipersulit. Di Yugoslavia pendeta setiap 2 bulan harus memperbaharui izin kerja sebagai pendeta. Bahkan harus menyetor bahan khotbah sebelum dikhotbahkan untuk diperiksa oleh pemerintah. Dia melihat orang Kristen begitu tertekan di negara-negara komunis, baik di Rusia, di bawah jajahan daripada Uni Soviet, di Yugoslavia dan sebagainya. Tuhan menggerakkan dia melalui satu ayat dalam kitab Wahyu pasal 3. Tuhan berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang tinggal yang sudah hampir mati. Dari situ dia menyerahkan diri, memulai hidup yang baru, dan dia membawa banyak Alkitab. Foto yang saya lihat di dalam majalah The Economist adalah foto dia memeluk banyak sekali Alkitab. Coba dikasih lihat foto di mana dia memeluk banyak sekali Alkitab. Saudara, ini Brother Andrew. Dia membawa Alkitab-Alkitab itu. Tidak semua Alkitab itu dari dia. Di setiap kota dia pergi, ada gereja berkata, di sini kami punya Alkitab bahasa Rusia, silakan bawa. Di sana ada gereja berkata, kami punya Alkitab bahasa Ukraina, silakan bawa. Hari dia mengambil keputusan untuk berangkat dari rumah dengan istrinya. Tetangganya sepasang suami istri orang tua yang mencintai Tuhan. Mereka berkata, kami sudah lama berdoa untuk mobil VW kami yang baru. Apa yang Tuhan kehendaki. Karena kamu mau pergi untuk melayani, mobil ini kami persembahkan. Kamu bawa. Dia bawa mobil VW ini, berkeliling di dalamnya penuh dengan Alkitab. Saudara, dia berkeliling ke banyak tempat, membawa karton-karton Alkitab. Dan saudara sekalian, dia tidak mendaftar di visa sebagai seorang pendeta, tetapi sebagai seorang pengajar. Dan dia berkata, saya datang ke sini bukan berkhotbah, tapi saya datang membawa salam dari negeri Belanda.
Lalu salam apa yang dia bawa? Dia membawa Alkitab untuk dibagikan kepada mereka. Setiap kali di imigrasi, di perbatasan, dia selalu berdoa satu doa yang merupakan kemudian doa dari para penyelundup. Doanya begini, Tuhan, selama di bumi Engkau membuat orang buta bisa melihat. Sekarang buatlah petugas-petugas yang bisa melihat ini buta. Supaya mereka tidak bisa melihat Alkitab-Alkitab yang saya bawa. Dia melayani sampai berpuluh-puluh tahun dan meninggal bulan yang lalu, tanggal 27 September di usia yang ke-94. Hatinya untuk Injil. Dia mendirikan lembaga namanya Open Doors yang melayani untuk membantu orang-orang Kristen yang teraniaya di berbagai belahan dunia. Inilah orang yang mengerti hidup yang kekal, yang mengerti karunia Allah, dan ingat orang lain juga perlu anugerah Tuhan.